MS Glow, proposal resiko bisnis MS Glow. Anggota kami terdiri dari 2 orang, yaitu Henry Wijaya dan saya sendiri, Kevin. MS Glow merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik, dan MS Glow berdiri pada tahun 2013 yang didirikan oleh Sandy Purunasari dan Maharani Kamela. MS Glow merupakan singkatan dari moto brand, yaitu Magic for Skin, untuk mencerminkan sebuah produk glowing yang terbaik di Indonesia, sehingga tercipta nama brand Miss Glow. Miss Glow merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik. Miss Glow berdiri pada tahun 2013 yang didirikan oleh sendiri Purunasari dan Maharani Kamala. Nah, adapun visi misi dari Miss Glow, yaitu yang pertama, yaitu visinya adalah untuk berinovasi untuk memberikan produk kecantikan terbaik sesuai kebutuhan pembeli sendiri, dengan memberikan hasil yang maksimal dan berkualitas, dan juga harga yang terjangkau, di mana kepuasan konsumen adalah yang pertama. Sedangkan misi yang pertama adalah memberikan pelayanan konsul kepada konsumen terlebih dahulu. Yang kedua, memberikan arahan kepada konsumen tentang manfaat dan kegunaan produk-produk Miss Glow. Yang ketiga adalah memberikan produk Miss Glow sesuai kebutuhan konsumen. Resiko bisnis. Resiko bisnis adalah salah satu hal yang tidak bisa terabaikan di dunia perbisnisan. Meningkatnya kompleks kegiatan usaha perlu sebuah rencana untuk menghadapi resiko yang mungkin dihadapi. Resiko bisnis bisa muncul disebabkan oleh berbagai aspek, yaitu yang pertama adalah meningkatkan laju pertumbuhan aktivitas yang berwawasan internasional serta perdagangan internasional. Yang kedua adalah pertumbuhan teknologi yang laju memasuki setiap aspek kegiatan perusahaan. Yang ketiga adalah pertumbuhan proses integrasi sebuah perusahaan dan kerjasama perusahaan dengan cara membuat bentuk-bentuk akuisisi dan gambaran integrasi lainnya. Dan yang keempat adalah bertambahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat akan produk atau jasa yang diciptakan kegiatan perusahaan. Nah, aspek-aspek tersebut, baik bersifat langsung maupun tidak langsung, pastinya bakal bertambah potensinya dalam menghasilkan berbagai macam-macam jenis risiko bisnis yang bakal dihadapi oleh dunia. Oleh sebab itu, pengendalian risiko bisnis menjadi semakin kompleks dan butuh pengurusan yang lebih teliti. Jika tidak ada pengetahuan yang dasar mengenai risiko bisnis, metode pengurusan sampai dengan ukur berapa jauh risiko bisnis itu dapat mempengaruhi pencapaian tujuan sebuah perusahaan. Pastinya akan susah bagi manajemen perusahaan dalam menghasilkan presentasi munculnya kerugian. Fungsi manajemen risiko. Manajemen risiko di setiap perusahaan dan usaha pastinya beda-beda. Risiko bisnis sebuah perusahaan bisa datang dari berbagai arah, baik datang dari sudut internal maupun eksternal. Oleh karena itu, dengan menerapkan konsep manajemen risiko pada sebuah perusahaan, mereka dapat mengurangi risiko bisnis yang dihadapi. Fungsi risiko bisnis dibagi menjadi dua, yaitu pertama, menemukan potensi kerugian. Artinya berusaha untuk menemukan atau mengidentifikasikan sebuah risiko murni untuk bisnis, termasuk kerusakan properti aset, kehilangan pendapatan, atau kerugian lain karena gangguan bisnis, kerugian dari keuntungan pihak ketiga, kerugian dari penipuan, tindakan kriminal lainnya, karyawan yang tidak jujur, dan sebagainya. Kemudian ada evaluasi potensi kerugian, yaitu semua potensi kerugian bagi perusahaan dinilai dan dievaluasi. Evaluasi dan penilaian ini mencakup perkiraan cakupan kemungkinan frekuensi kerusakan, yaitu memperkirakan seberapa besar kemungkinan kerugian yang dapat terjadi selama periode tertentu, atau kerugian tersebut sudah terjadi beberapa kali selama periode tertentu. Manajemen risiko. Manajemen risiko ini mengacu pada kegiatan terkoordinasi yang dilakukan oleh organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko. Manajemen risiko dapat meningkatkan nilai atau melindungi nilai atau keduanya. Tindakan, proses, dan kontrol yang ditetapkan untuk mengelola risiko mempengaruhi pencapaian strategi institusi adalah peningkatan nilai, yaitu mereka meningkatkan potensi untuk mencapai hasil strategis yang menambahkan nilai bagi institusi. Tindakan, proses, dan kontrol diterapkan untuk mengelola risiko yang memiliki konsekuensi negatif. Misalnya seperti melindungi nilai, yaitu mereka melindungi nilai institusi dengan mencegah atau meminimalkan dampak peristiwa negatif. Manajemen risiko membantu organisasi menjadi lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan perencanaan ke depan dan pemikiran ke
kritis dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Ketika manajemen risiko efektif biasanya tidak diperhatikan, sebaliknya ketika tidak ada atau gagal, dampak seringkali terlihat dan terasa di seluruh organisasi daripada hanya di tingkat cabang atau proyek atau oleh staf individu. Konsekuensinya mungkin juga dapat memalukan secara publik, berusaha secara politis, atau membahayakan organisasi dalam hal material. Metodologi. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan adalah MSglaw Selapanjang yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, nomor 186, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini memanfaatkan penelitian kuantitatif yang merupakan suatu metode penelitian di mana pengukuran nilai risiko menggunakan metode analisis yang digunakan untuk mencari data kuantitatif, di mana untuk menghitung seberapa besar pengaruh risiko terhadap perusahaan MSglaw dengan menggunakan teknik perhitungan risk mapping. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen atau data yang sudah ada, antara lain di data melalui jurnal, sedangkan data primer diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara dengan cara melakukan observasi dan wawancara secara langsung ke agen MS untuk Selapanjang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu yang pertama, metode library research. Sumber yang kami gunakan pertama ini merupakan sumber sekunder. Kami mengumpulkan data melalui buku, arsip, artikel, dan lainnya yang mempunyai kaitan, dan metode ini dapat membantu kami untuk memahami permasalahan. Library research merupakan studi pustaka, yaitu mendapatkan data-data ataupun karya tulis yang berkenan dengan tata kelola TI dengan domain EDM pada klinik kecantikan MSglaw. Kedua, wawancara. Pengumpulan data yang kami lakukan dalam metode penelitian ini adalah wawancara dengan direktur utama dari MSglaw Selapanjang, yaitu Bapak Geoffrey Steve Joselino. Tujuan dilakukan dengan wawancara adalah biar kami bisa mendapatkan data dan informasi yang lengkap dan sesuai dengan fakta, objektif yang hasilnya bisa digunakan untuk tindakan yang bersifat deskriptif, dan fakta tersebut berfungsi untuk merumuskan apa yang terjadi pada MSglaw Selapanjang. Ketiga, observasi. Kami juga menggunakan metode jenis observasi secara non-partisipasi pada penelitian ini dengan cara kami mengamati secara langsung terkait keadaan objek yang dilakukan penelitian. Kegiatan observasi yang dilakukan oleh kami dengan mengamati dan melakukan pencatatan guna memperoleh keterangan yang jelas pada MSglaw Selapanjang ini mengenai satu hal dalam penelitian ini tersebut. Keempat, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 3 tahap, yaitu reduksi data, penarikan kesimpulan, dan naratif. Yang pertama, reduksi data. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan melalui wawancara dengan direktur MSglaw dan konsumen MSglaw terkait dengan dokumentasi yang telah didapatkan, serta dari hasil buku catatan, hasil wawancara yang dapat dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan data sesuai dengan tujuan penelitian dalam penelitian ini. Kedua, penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dari awal ketika melakukan observasi atau turun langsung ke lapangan hingga akhir pengumpulan data. Ketiga, naratif, yaitu pengumpulan data dari petinggi MSglaw Selapanjang yang nantinya akan dikomunikasi kepada bagian-bagian yang berhubungan. Jadi kami melakukan teknik analisis ini supaya nantinya bisa membentuk suatu interpretasi terhadap kegiatan operasional karyawan terhadap pekerjanya, untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan para karyawan terhadap manajemen risiko bisnis dan cara untuk menyikapi risiko yang mungkin akan timbul dalam MSglaw Selapanjang. Identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan untuk mengelola risiko dengan baik dan mengetahui apakah risiko tersebut dapat dihadapi, dihindari, ataupun dialihkan. Dari wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan terhadap MSglaw Selapanjang, teridentifikasi beberapa risiko bisnis, yaitu yang pertama,
risiko operasional. Pada perusahaan MS Glow, menghadapi risiko operasional karena operasional perusahaan tidak dapat dipisahkan oleh unsur manusia, prosedur pelayanan, proses administrasi, dan sebagainya. Risiko operasional justru yang paling sering terjadi, di mana yang pertama terjadi kegagalan peralatan mesin yang menyebabkan UMKM mengeluarkan banyak biaya untuk memperbaiki ataupun membeli mesin yang baru. Kedua, produk MS Glow palsu yang beredar yang dapat menyebabkan efek samping dan sangat bahaya jika digunakan oleh pembeli, sehingga hal tersebut bisa merusak nama baik perusahaan MS Glow. Yang ketiga, kesalahan dalam transaksi. Yang keempat, memiliki kesusahan dalam mengatur karyawan dikarenakan kebanyakan ketenaga kerjaan yang ada pada perusahaan MS Glow. Terus, risiko likuiditas. Pada perusahaan MS Glow tidak memiliki risiko likuiditas karena selalu tetap tepat waktu dalam membayar gaji karyawan, pajak, biaya listrik dan air, dan juga utang pada usahanya. 3. Risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang sering terjadi di perusahaan MS Glow akibat dari karyawan sering meminjam uang kepada perusahaan dan gagal dalam melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak. Hal ini menyebabkan kerugian secara finansial pada perusahaan MS Glow tersebut. Yang keempat, risiko pasar. Pada perusahaan MS Glow tidak memiliki risiko pasar dikarenakan perusahaan MS Glow adalah perusahaan yang pertama di Indonesia yang memasarkan produknya melewati media internet, sehingga memiliki peluang yang sangat besar untuk dipasarkan kepada masyarakat-masyarakat yang menggunakan media sosial ataupun media internet ini. Perusahaan MS Glow ini juga tidak pernah mengalami penurunan permintaan produk karena produk yang diproduksi oleh MS Glow tersebut sudah terbukti berkualitas. Pada perusahaan MS Glow, penilaian risiko yang dilakukan yaitu dengan menggunakan penilaian risk mapping dan juga Fishbone. Nah, ini ada risk mapping bahwa konsumen membeli produk secara kredit. Hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa likelihood berada di angka 5, sedangkan dampaknya termasuk ke bencana. Dengan penyataan, konsumen membeli produk secara kredit dengan jumlah lebih besar dari 2.500.000. Artinya, probabilitas konsumen MS Glow membeli produk secara kredit adalah 90%, disertai dengan dampak bencana dengan nilai risiko 5 kali 5 sama dengan 25. Dengan pernyataan, konsumen yang terus-menerus membeli produk secara kredit kepada perusahaan memiliki risiko sangat tinggi dan dapat merugikan perusahaan secara finansial. Ini risk mapping kerusakan pada mesin. Hasil kuesioner di atas ini menunjukkan bahwa likelihood berada di angka 3, sedangkan dampaknya termasuk ke medium dengan pernyataan bahwa memperbaiki mesin yang rusak sejumlah lebih kecil 3 juta. Artinya probabilitas mesin yang rusak pada perusahaan MS Glow adalah 50%, disertai dengan dampak bencana dengan nilai risiko 3 kali 3 sama dengan 6. Dengan pernyataan mengalami kerusakan pada mesin perusahaan memiliki tingkat risiko yang tinggi dan dapat mempengaruhi pada perusahaan MS Glow. Risk mapping produk palsu yang beredar. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa likelihood berada di angka 3, sedangkan dampaknya berada di posisi medium. Dengan pernyataan terjadi peredaran produk palsu dengan merek MS Glow, artinya probabilitas beredarnya produk palsu adalah 50%, disertai dengan dampak yang sedang dengan nilai risiko 3 kali 3 sama dengan 9. Dan pernyataan peredarannya produk palsu memiliki tingkat risiko yang tinggi dan dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Nah, Fishbone. Risiko pertama adalah konsumen membeli produk secara kredit. Fishbone diagram di atas menunjukkan 3 kategori sebab utama. Yang pertama yaitu prosedur pembayaran. Yang kedua, sikap menghadapi debitur dan masalah pada debiturnya sendiri. Sebab potensial dari diagram ini adalah MS Glow lupa dan melewati jadwal pengambilan laba atau pendapatan yang telah ditentukan oleh mitra, sehingga pembayaran tersebut harus ditunda. Terus, kelewatan jadwal yang telah ditentukan karena
disebabkan oleh kesibukan perusahaan. Sebab potensial dari kategori sikap adalah perusahaan kurang tegas menanggapi tindakan konsumen yang telat bayar. Sebab itu, potensial dari kategori debitur adalah debitur sibuk ataupun lupa terhadap hutangnya. Hasil menunjukkan bahwa sibuk dan lupa merupakan sebab yang paling sering muncul dengan frekuensi 2 kali, sehingga penyebab utama dari konsumen dan mitra telat bayar atau tertunda pembayarannya adalah sibuk dan juga lupa melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Treatment atau pengelolaan risiko yang tepat untuk diterapkan pada perusahaan terbagi menjadi 4 berdasarkan frekuensi dan dampak risiko, yaitu yang pertama frekuensi rendah dan dampak rendah, risiko dapat diterima. Yang kedua frekuensi rendah, dampak tinggi, risiko dapat diminimalisir. Yang ketiga frekuensi tinggi, dampak rendah, risiko dapat ditransfer. Yang keempat frekuensi tinggi, dampak tinggi, risiko harus dihindari. Dan juga berdasarkan Fishbone diagram, penyebab utama konsumen telah membayar pembelian secara kredit adalah kesibukan dan kurang peduli. Tindakan yang perlu dilakukan perusahaan untuk menghindari risiko tersebut yaitu dengan cara mempertegas kepada konsumen untuk membayar utangnya di waktu yang telah disepakati dengan menandatangani materai. Yang keempat, monitoring. Setelah melakukan analisis pada penilaian risiko dengan risk mapping dan juga Fishbone diagram, adanya beberapa solusi yang diberikan kepada perusahaan MS Glow untuk diterapkan. Kemudian dilakukan monitoring dan juga evaluasi secara bertahapan untuk mengetahui apakah solusi yang diberikan berhasil diterapkan atau tidak. Jika setelah diterapkan solusi masih terjadi kerugian atau dampak negatif bagi perusahaan, maka diperlukan perubahan strategi manajemen risiko. Tetapi apabila solusi tersebut diterapkan dengan menghasilkan perubahan yang positif atau dapat menguntungkan perusahaan, maka dapat dipertahankan dan bisa melakukan identifikasi risiko lainnya yang dapat mempengaruhi pada usaha perusahaan tersebut. Terakhir, reporting. Setelah dilakukan monitoring dan juga evaluasi, maka selanjutnya adalah dilakukannya pelaporan risiko atau reporting, yang dimana dilaksanakan oleh pihak manajemen perusahaan MS Glow untuk melapor kepada atasan mengenai solusi-solusi yang diterapkan guna mengetahui apakah kondisi perusahaan berubah menjadi lebih positif atau sebaliknya.